Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jawaban dari soal di mata kuliah logika berikut ini. Yang ke satu adalah tem pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam tem tersebut. Sertakan juga contohnya. Jawabannya adalah yang ke satu, macam-macam tem dan penjelasannya. Term dalam logika pada hakikatnya merujuk pada kata atau kelompok kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu proposisi. Term dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Berikut adalah 3 macam term beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama adalah term berdasarkan luasnya ekstensi. Klasifikasi ini didasarkan pada jumlah atau keseluruhan individu yang dicakup oleh term tersebut. A. Term universal. Term yang mengacu pada seluruh anggota suatu kelas tanpa kecuali. Contohnya, semua manusia, setiap warga negara, seluruh planet. B. Term partikular, term yang mengacu pada sebagian anggota suatu kelas yang tidak ditentukan secara spesifik. Contohnya, beberapa mahasiswa, sebagian buku, tidak semua hewan. C. Term singular, term yang mengacu pada suatu individu atau hal yang spesifik. Contohnya, Soekarno, Gunung Krakatau, buku ini. Kedua, term berdasarkan isi atau maknanya, instansi. Klasifikasi ini didasarkan pada keseluruhan karakteristik atau kualitas yang terkandung dalam term tersebut. A. Term abstrak, term yang mengacu pada kualitas, sifat, dan keadaan yang terlepas dari subjek tertentu. Contohnya, keadilan, kemerdekaan. Term keadilan merujuk pada konsep atau kualitas moral, bukan pada individu atau objek konkret yang adil. B. Term konkret, term yang mengacu pada suatu objek, individu, atau substansi yang memiliki kualitas atau sifat tertentu. Contohnya, manusia, meja, merah. Term manusia merujuk pada individu yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang konkret. Yang ketiga, term berdasarkan hubungannya dengan term lain. Klasifikasi ini melihat berbagai suatu term berhubungan dengan term lainnya dalam suatu sistem atau klasifikasi. A. Term univoc, term yang memiliki satu makna yang sama ketika ditetapkan pada berbagai subjek. Contohnya, hewan ketika ditetapkan pada kucing, anjing, dan kuda. B. Term equivoc, ambiguous term, term yang memiliki lebih dari satu makna yang berbeda. Contoh, kata bisa, dapat berarti mampu. C. Term analog, term yang maknanya tidak sepenuhnya sama tetapi memiliki kemiripan atau perbandingan dalam aspek tertentu. Contohnya, kata sehat ketika ditetapkan pada manusia sehat dan makanan sehat. Soal yang kedua adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Jawabannya adalah sesat pikir logical fallacy dan cara menghindarinya. Sesat pikir logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen menjadi tidak valid atau lemah. Sesat pikir seringkali tampak meyakinkan tetapi mengandung cacat logika. Contoh bentuk sesat pikir, argumentum ad hominem, serangan pribadi. Menyerang karakter atau ciri pribadi seseorang yang membuat argumen, bukan menyerang argumen itu sendiri. Contoh, kamu tidak berhak mengkritik kebijakan pemerintah karena kamu sendiri tidak membayar pajak tepat waktu. Keterlambatan membayar pajak seseorang tidak secara logis membuat kritiknya terhadap kebijakan pemerintah menjadi salah. 2. Argumentum ad populum, Badwakon fallacy, mengklaim bahwa suatu pernyataan benar karena banyak orang mempercayainya atau melakukannya. Contohnya, semua orang menggunakan merek X, jadi merek X pasti yang terbaik. Popularitas suatu produk tidak menjamin kualitasnya. 3. Argumen ad facudiam, appeal to authority, mengandalkan pendapat tokoh atau ahli di bidang yang tidak relevan dengan argumen yang sedang dibahas. Contohnya,
Aktor terkenal itu mengatakan bahwa vaksin itu berbahaya, jadi kita tidak perlu vaksin. Pendapat aktor tentang vaksin tidak memiliki otoritas ilmiah. Cara menghindari logical fallacy adalah kenali berbagai jenis sesat pikir. Mempelajari berbagai macam sesat pikir akan membantu Anda mengidentifikasi dalam argumen diri sendiri maupun orang lain. 2. Berpikir kritis, jangan menerima argumen begitu saja. Ajukan pertanyaan seperti apakah premisnya relevan dengan kesimpulan atau apakah Anda bukti yang mendukung premis. Baik, itulah penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.